Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan project yang sebelumnya kita sudah buat ya, membuat, aplikasi untuk melakukan CRUD student. Jadi data siswa nanti masuk, ke database, kemudian bisa di-delete, kemudian bisa diupdate dan lain sebagainya. Oke, kita sudah membuat kelas entity. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita buat adalah, membuat kelas untuk repository dan kelas untuk service. Nah, repository ini nanti, fungsinya, adalah sebagai akses, memberikan layanan semisal save. Save itu maksudnya insert, kemudian update, kemudian update-nya itu nanti bisa update by atau update by ID atau update by atribut lain. Nah itu, sudah disediakan, fasilitasnya oleh si repository ini, dan repository ini jenisnya sebenarnya banyak sekali, ada JPA repository, terus ada, paging and sorting repository dan lain sebagainya. Nah kali ini kita akan, pakai, JPA repository saja sebagai contoh, kita akan banyak-banyak. Barangkali kalau masih, penasaran nanti misalkan, dengan jenis-jenis repository yang lainnya nanti bisa searching-searching sendiri. Contohnya misal kayak misalkan kayak paging and sorting repository itu biasanya nanti kadang-kadang bisa dipakai untuk membuat, halaman web dengan tabel, yang kebetulan dengan tabel ya, dan, datanya bisa disorting gitu. Datanya bisa disorting misalkan by ID atau disorting by apa, itu nanti kita bisa pakai paging and sorting repository. Kemudian misalkan, dikelompok-kelompokkan itu ya, datanya misalkan dikelompokkan page 1, datanya apa, page 2 datanya apa, page 3 datanya apa, dan seterusnya, itu nanti pakai paging and sorting repository. Nah untuk, sementara kita pakai standar saja, pakai JPA repository, nggak ada paging-pagingan, cukup JPA repository saja. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat, repository terlebih dahulu. Kita sudah punya entity student, oleh karena itu, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah, membuat repository. Repository untuk siapa? Ya, repository untuk studentnya gitu. Setelah membuat repository, nanti baru kita bisa, membuat service-nya. Oke. Nah, di kelas repository ini apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah pertama, kita bikin kelasnya dulu, klik kanan, new, class, kemudian, kita bikin nama repositorinya, misal karena ini berhubungan dengan data student ini ya, berhubungan dengan entity student, maka kita, buat repositorinya yaitu student, repository. Oke, jadi nanti setiap entity biasanya akan ada repositorinya sendiri-sendiri. Kita akan buat, repository dan entity-nya sekaligus. Kita klik OK. Nah, kita sekarang punya, kelas student repository. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita mempelajari anotasi baru lagi, kita nambah anotasi baru lagi, namanya apa? Add repository. Nah, seperti ini. Enter. Sekarang ini jadi kelas repository. Dan yang perlu kita lakukan di sini adalah, karena kita menggunakan kelas repository ya, ini berarti bukan public kelas student repository, melainkan public interface, student repository, supaya nanti kita bisa, membuat interface yang lainnya lagi. Misalkan kita pengen, sebenarnya di sini kita bisa, bisa pakai custom query ya, akan tetapi kita pakai, query kita coba pakai yang default dulu aja. Jadi kelas ini untuk sementara nanti nggak ada isinya apapun, kecuali kalau kita pengen custom. Karena kita statusnya sekarang masih tahap belajar, kita nggak perlu customan terlebih dahulu. Nah, apa yang kita perlukan adalah JPA repository. Jadi student repository ini harus mengextend sebuah, repository. Repository apa? JPA repository. Oke. Nah, kalau kita lihat, saya arahkan ke sini ya.
Saya arahkan ke JPA repository, kemudian saya pencet kontrol. Nah, ini akan keluar akan keluar keterangan di atas ini public interface JPA repository. Kalau CTRL-nya saya lepas hilang, kalau CTRL-nya saya pencet, kemudian saya arahkan lagi. Nah, ini ada tulisannya public interface JPA repository T, ID extends paging repository bla 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 bla. Nah, ini yang penting. Di sini disebutkan ada kurung siku TID. Ya, TID. T itu apa? T itu nanti adalah entity-nya, kelas entity-nya. Kemudian ID itu apa? ID itu ID dari tipe ID dari kelas entity. Coba kita cek di student. ID-nya adalah long. Kemudian T-nya adalah student. T itu tadi kelas entity. Maka dari itu di student repository tinggal kita berikan bracketnya ini kurung siku ya. T-nya apa? Student. Oke. Enter. Kemudian koma, satu lagi ID. ID-nya apa tadi? Kita cek lagi untuk memastikan. ID-nya adalah tipenya adalah long. Oleh karena itu di sini juga long. Oke, jadi seperti ini. Kita sudah membuat kelas repository. Nah, selanjutnya karena kita sudah membuat kelas repository, maka yang kita perlu buat lagi adalah kelas service. Buat apa kelas service ini? Seperti pada studi kasus yang sebelumnya, kelas service ini nanti digunakan untuk melakukan proses bisnis logic ataupun komputasi tertentu terkait dengan proses bisnisnya. Contoh, kita bikin kelas baru ya. Klik kanan, new, kemudian student service. Misal ini student service ini nanti adalah kelas yang berhubungan dengan layanan yang diberikan kepada student. Kita klik yang berhubungan dengan kelas student gitu, pokoknya nanti student service itu. Kita klik OK. Masih ingat harus diapakan? Diberikan anotasi service. Kemudian diberikan qualifier. Oke, qualifier. Misalkan qualifiernya adalah student service. Sebenarnya nggak pakai qualifier ini juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak pakai ini nanti kita langsung panggil kelas ini aja. Akan tetapi ya biar lebih rapi aja, biar lebih biar lebih mudah untuk diingat aja, biar lebih konsisten. Kalau pakai satu pakai semua, kalau nggak pakai semua. Tapi pada kasus ini mungkin karena kita nanti nggak ada ininya, nggak ada kasus studi kasus misalkan inheritance atau dan lain sebagainya, mungkin ini nggak usah dipakai, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kita akan pakai saja karena masih ada kemungkinan pengembangan lain. Nah, oleh karena itu di student service ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita harus membuat fungsi yang berhubungan dengan student service. Apa saja? Jadi di sini nanti mungkin bisa kita kasih registrasi student gitu. Student registration. Public apa ya? Public misalkan ini string dulu ya. Oh sorry, public. Oh ya, string nggak apa-apa ding. Private string. Kemudian mungkin di sini create
kok create sih, apa namanya, register new student. Oke. Yang perlu kita ingat adalah bahwasannya si fungsi ini nanti membutuhkan inputnya apa aja. Mungkin tadi ada ini ya, apa namanya, ada nama depan, nama belakang, nama tengah, dan lain sebagainya. Karena ini tidak terkait dengan entity, maka kita bikin kelas baru di DTO, klik kanan, new. Oke, misalkan namanya adalah student DTO gitu, student DTO. Oke, kita kembali ke sini lagi, student service. Di sini kita masukkan student DTO, kemudian student gitu, tapi isinya apa belum kita isi. Student DTO ini isinya apa, pokoknya yang ini nanti student DTO ini berkaitan langsung dengan inputan dari user, yaitu ini apa namanya, request body, berkaitan dengan request body seperti pada studi kasus kalkulator sebelumnya. Nah, oke, tentunya di sini juga ada outputnya ya. Kalau misalkan kalau misalkan kita ngeregistrasi student baru, perlu output apa, mungkin statusnya apa gitu. Jadi kita bisa create lagi, misalkan registration student, registration DTO, status DTO. Sorry, ini namanya, nama kelasnya sebenarnya nggak baik kepanjangan, tapi buat contoh aja nggak apa-apa ya. Oke, ini belum kita isi juga, ini kita sebagai ganti string ini ya, mungkin student registration status DTO. Oke, jadi nanti si student service ini menerima ketika seseorang melakukan registrasi student baru, dia akan menginput student, memberikan input student dari request body, kemudian akan dikembalikan dalam bentuk student registration DTO. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kita cek apa yang perlu kita lakukan di sini adalah yang pertama, ada yang kurang sepertinya. Nah, return. Yang pertama, kita bikin student registration DTO, kemudian student registration DTO sama dengan new student registration DTO, kemudian kita bikin return type-nya dulu, return student registration DTO. Jadi kembaliannya adalah ini. Karena kembaliannya adalah ini, maka kita copy saja ini, kemudian kita paste di sini titik koma. Jadi nanti fungsi ini menerima input berupa student DTO, kemudian memberikan output berupa student registration status DTO. Oke? Nah, di tengah sini tentu di antara fungsi-fungsi ini tentunya ada hal yang perlu kita kembangkan lagi ya. Jadi apa yang dilakukan oleh fungsi registration new student ini? Apakah cukup dengan membuat kelas ini kemudian di-outputkan langsung? Kan enggak. Nah, kita tadi sudah punya kelas student repository. Nah, sekarang di sini coba ayo kita panggil kelas student repository-nya di dalam service. Jadi add student student sih, autoware. Yang di autoware apa? Yang di autoware adalah student repository, private student repository. Oke, kemudian di sini student repository, apa yang dilakukan?
Jadi yang dilakukan di student repository adalah nge-save. Yang di-save apa? Yang di-save ketika registrasi new student ini dilakukan, maka kita bisa ini ya, manggil student repository dot save. Save ini insert maksudnya. Jadi kita insert ke tabel student. Yang di insert apa? Harusnya kan entity ini ya, entity mana ya, student tadi, entity. Nah ini entity student ya. Berarti si student DTO ini harus dikonversi menjadi student dulu. Nah caranya gimana? Yang pertama kita create ini dulu, entity student dulu. Berarti student sama dengan student sama dengan new student. Oke. Kemudian studentnya di save di sini, titik koma. Nah, data dari user student DTO ya, mungkin ini kita isi dulu. Private, nggak perlu ID kan, karena nggak perlu ID berarti langsung saja private string name, private string apa, first name, kemudian private string middle name, kemudian private string last name, private string address, kemudian private string satu lagi itu first name, middle name, last name, address, satu lagi gender. Oke. Kemudian kita bikin ininya sekaligus generate. Yang di generate apa? Yang di generate adalah, oh salah, ini klik kanan generate, kemudian setter getter. Nah kemudian ini semuanya. Oke. Nah di dalam sini mungkin di student repository di student service tadi kita mapping lagi. Berarti student dot set name nya adalah student DTO dot get first name, get name. Oke, kemudian student dot set apa lagi, address, student DTO dot get address, kemudian student dot set name, address udah, front name, student DTO dot get front name, student dot set front name bukan ya, middle name belum, middle name berarti student, bukan student sih, student DTO, ini student DTO, ini juga student, get first name, kemudian student DTO dot get middle name, student DTO dot get salah, bukan di sini, yangnya tetap student, maksud saya harusnya nambah lagi di sini, student dot set ini apa namanya, last name, sama di set student DTO dot get last name, kemudian student dot set address sudah, gender student DTO dot get
gender, student set, yang belum apa lagi? Address sudah, name sudah, front name, middle name sudah, last name sudah. Oke, semua sudah kecuali ID. Oke, berarti nggak usah lagi. Oh sorry, DOB, student DTO dot get DOB. Oh, DOB-nya belum didefinisikan di sini. Kita cek ya, di sini ditambahkan di student DTO. Double klik di student DTO, kemudian kita tambahkan private date, alt enter, yang util. Oke, kemudian di sini kita taruh DOB, kemudian kita bikin setter getternya sekalian. Klik kanan, generate getter setter DOB. Oke. Nah selanjutnya return student, oh berarti ini return student DTO dot get DOB. Oke, sudah pas. Oke, untuk sejauh ini kita sudah berhasil membuat ini ya, apa namanya, sudah berhasil membuat satu fungsi registrasi student, dan satu lagi mungkin kita akan coba untuk bikin fungsi delete. Fungsi delete private student, misalkan outputnya langsung aja lah string gitu ya, string sorry, boolean aja ya, boolean. Kemudian dari sini kita cek save, itu keluarannya apa ya, boolean, kemudian delete student, delete student by ID, misal kayak gitu ya. Berarti ini nanti kita inputannya misalkan long ID gitu. Selanjutnya kita manggil student repository lagi, student repository dot delete by ID. Nah ini kan ada kan, jadi repository ini memberikan fungsinya memberikan ini, memberikan banyak fungsi yang ada di sini nih, save, find by ID, misalkan pengen menemukan ini, pengen select, kayak select by ID aja, select terus apa namanya, kita select terus nyari user yang ID-nya sekian. Nah itu kalau menggunakan seleksinya menggunakan referensi ID, nanti bisa find by ID gitu ya. Nah ini coba kita ini kita delete, berarti nanti delete by ID gitu ya. Oke, kemudian delete by ID returnnya apa, return, oh sorry salah, return true, berarti nanti ini apa namanya, sukses gitu, proses delete-nya sukses. Yang ini kita ganti aja ya, mungkin ini boolean juga, boolean. Kemudian ini kita hapus saja, student registration DTO nya ini tadi, registration statusnya kita delete. Terus misalkan kita cek di sini, maka hasilnya adalah begini. Langsung di return di sini aja.
return. Oke. Oke. Keluarannya ternyata adalah kelas yang sama. Keluarannya masukannya adalah entity student ini ya, kelas entity. Kemudian outputnya juga kelas entity. Berarti perlu kita modifikasi dulu. Returnnya jangan di sini. Berarti begini mungkin ya. Student berarti student registered student yang sudah diregistrasi sama dengan ini gitu. Kita cek nih, if registered student tidak sama dengan 0, maka return true. Berarti kalau return true ini berarti apa? Berarti misalkan proses nge-save-nya sukses gitu. Kalau tidak sama dengan 0 kan berarti kan isi berhasil kan, berarti kan berhasil untuk nge-save ke database. Kalau berhasil nge-save ke database berarti pasti ada outputnya nih. Registered student ini pasti ada outputnya. Kalau misalkan nggak ada outputnya kan berarti gagal. Kalau gagal berarti 0. Nah di sini kita cek, kalau misalkan nggak 0 berarti kan nggak gagal. Kalau nggak gagal berarti kembaliannya true. Berarti true ini maksudnya adalah registrasinya berhasil, registrasi student barunya berhasil. Else return false. Kalau gagal yang di return adalah false, seperti itu. Sama satu lagi, nanti kita bikin private, bukan private ya, sorry, ini public semua loh. Ini fungsinya public, kemudian ini public, ini juga public. Student DTO. Oke. Student DTO find student by ID. Misalkan inputannya adalah ID gitu. Kita akan mencari student berdasarkan ID-nya gitu. Nah, maka yang kita lakukan adalah seperti ini. Student repository find by ID. Oke. Berarti find by ID ini kita ini ya, kita arahkan mouse-nya ke sini, kemudian kita pencet kontrol. Keluarnya di sini, keluarannya adalah opsional dan isinya student. Opsional complete database learn entity titik student. Nah, ini student yang dimaksud itu student yang ini nih, kelas entity ini tadi. Artinya apa? Kita harus bikin opsional dulu, opsional, kemudian student, di dalamnya ada student. Oke, opsionalnya apa ya? Java util. Oke. Sama dengan sorry, tadi ini mouse-nya kita arahkan ke sini dulu. Saya kontrol Z ya tadi ya. Saya perjelas lagi, mouse-nya kita arahkan ke sini dulu, kemudian sampai muncul garis bawah dan ada tulisan itu dan ada tooltip warna biru itu. Kita pencet Alt Enter, kemudian milih yang Java util. Oke. Nah, ini misalkan student optional gitu. Oke. Nah, kemudian kita cek nih, if student optional is present, berarti kalau
ada hasilnya. Jadi kalau kita search di database, misalkan ada, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pertama kita bikin student DTO dulu, student DTO, kemudian student DTO sama dengan new student DTO. Kemudian ini misalkan namanya kita ganti result gitu. Nah, kalau misalkan hasilnya ada, student optional ini menghasilkan, berarti maksudnya ketika kita search di database student dengan ID sekian dan ada, maka kita balikkan hasilnya. Berarti apa? Result kita hasilkan return kita isi resultnya, result dot set mungkin dari name dulu, set name-nya apa? Student optional get jadi di dalam optional student ini, student optional ini ada ada entity student. Nah, oleh karena itu kita ekstrak dulu student yang entity tadi ya, kemudian kita pilih di sini student queried student, misal kayak gitu ya, student yang sudah di query sama dengan student optional dot get. Nah, get gitu aja. Nah, sekarang di sini berarti queried student dot get name, kemudian result set first name sama dengan queried student dot get front name, result dot set middle name sama dengan queried student dot get middle name, result set last name, queried student dot get last name. Selanjutnya result dot set gender, queried student dot get gender. Kemudian result dot set apa yang belum, gender sudah, last name sudah, name sudah, DOB belum, DOB sama address yang belum. DOB berarti queried student dot get DOB, result dot set address, queried student dot get address. Kemudian di bawah ini result return result. Jadi apa? Jadi maksudnya fungsi ini di sini adalah cari student by ID. ID-nya inputan dari user, kemudian dicari dari repository, dari kelas repository, kemudian dimasukkan kalau hasilnya ada, if student optional is present, maka dari student optional ini diambil studentnya saja, kemudian dimasukkan ke entity student. Nah, dari entity student ini kan udah ada hasilnya nih, ada isinya nih. Nah, isinya itu dimasukkan ke sini semua. Result set name, result hasilnya ini yang akan kita kirim ke user, student DTO ini akan kita kirim ke user, maksudnya akan kita kirim sebagai respon, sebagai body, sebagai ini ya, HTTP respon. Oleh karena itu resultnya kita isi result set name. Set name-nya dari mana? Queried student, hasil query tadi diambil name-nya.
query student get from name, first name-nya diisi dengan from name-nya dari query student, middle name diisi dengan hasil query student dot get middle name, kemudian last name-nya diisi last name, gender-nya diisi gender, DOB-nya diisi DOB, address-nya diisi dengan address, dan kemudian hasilnya dikembalikan ke user. Nah, kalau misalkan nggak ada hasilnya, berarti ini kan kosong nih. Kenapa kok kosong? Student optionalnya nggak ada, berarti nggak akan mengeksekusi ini kan? Nggak akan mengeksekusi ini. Nah, kalau nggak mengeksekusi ini, berarti akan dibalikan apa adanya, kosongan nih. Result studentnya nggak ada isinya kayak gitu. Nah, oke, itu kurang lebih seperti itu. Satu lagi, kita bikin satu fungsi service lagi, public student DTO, list. Jadi kita akan mengambil semua student yang sudah terdaftar. Gimana caranya? Caranya adalah berarti kita butuh list dong. Kita butuh list dari user yang sudah kita query. Ibaratnya kalau pakai database SQL, select bintang. Nah, ketika select bintang itu berarti kan semua yang ada di database itu kan diambil. Ini sama juga. Berarti public list, karena hasilnya banyak kita pakai list, kemudian student DTO, keluarannya adalah student DTO kayak gitu. List student DTO. Find select all student. Misal kayak gini ya. Select all student kayak gitu. Nah, nanti di sini nggak perlu inputan kan, berarti kan nggak perlu inputan dari user. Cukup panggil select all student atau get all student mungkin ya di sini ya, nggak perlu, jangan select biar lebih terkesan setter-getternya gitu. Ini bisa langsung list entity, list student, list dari student entity, students sama dengan new array list. Oke. Jadi kita bikin student array student, bentuknya list. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyeleksi. Oh, ini new-nya nggak usah ding, new array list nggak usah, langsung saja kayak gini. Kita panggil ini tadi, kita panggil repository, berarti student repository dot find all. Sudah beres. Selanjutnya tinggal kita konversi aja dari student ini, dari list student ini ke student DTO. Caranya gimana? Langsung saja, berarti for for students, untuk setiap ini students, for INTI sama dengan 0, I kurang dari students dot size, titik koma, I plus plus, maka lakukan ini. Nah, untuk setiap student yang ada di sini akan kita looping, kemudian kita konversi jadi student DTO. Nah, caranya seperti apa? Berarti kan kita looping dari student ke 0, dari students ke 0 hingga student ke terakhir. Ini maksud dari for ini itu. Jadi mau looping student dari posisi pertama hingga terakhir. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan adalah tinggal mengkonversi. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita bikin list baru, list student DTO
sama dengan student dtos sama dengan new array list. Oke, seperti ini. Nah, di dalam looping ini kita bikin student DTO sama dengan new student DTO. Oke, sekarang kita cek satu-satu, kita konversi satu-satu. Student DTO dot set first name, set name dulu sama adalah students itu yang ini tadi, karena di looping satu persatu. Kemudian dot get i nya apa? I-nya adalah perulangan ini nanti, misalkan seperti ini ya, misalkan misalkan ini ketika ke 0, ketika student ke 0, maka apa yang dilakukan? Nah, seperti ini. Student DTO set first name, student dot get i get from name, student DTO set middle name, students get i get middle name, student DTO set last name, students get i, kemudian get last name, kemudian student DTO set set yang belum name sudah, first name sudah, last name sudah, address DOB sama gender. Oke, address dulu, students dot get i get address, student DTO set address, kemudian DOB students dot get i dot get DOB, mana get DOB? Oke, ini. Kemudian student DTO dot set terakhir gender, students get i, kemudian dot get gender. Nah, setelah dikonversi untuk setiap student ini nanti diiterasi satu persatu kan, kemudian dikonversi ke student DTO. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Student DTO ini kita add ke student ke list student DTO. Caranya gimana? Berarti student DTOS student DTOS itu yang ini ya, yang ini tadi. Kemudian add apa? Add ini student DTO. Oke, selanjutnya tinggal return saja. Return student, yang di return apa? Berarti kan seluruh list dari student DTO yang sudah kita query tadi. Berarti yang harus kita kembalikan tipenya adalah ini, list student DTO. Yang mana? Berarti kan yang ini.
ini ngisinya di mana? Di sini, ngisinya di sini. Jadi di looping ini sambil ngisi, kemudian kita kembalikan. Kalau sudah beres loopingnya kita kembalikan nih, student titik was. Oke, titik koma. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita sudah buat fungsi registrasi, kemudian kita sudah bikin fungsi delete, kemudian kita sudah bikin fungsi find student by ID, kemudian kita sudah bikin ini query untuk seleksi semua student. Nah, sebenarnya mapping kayak gini ada library-nya namanya struct, struct kalau nggak salah ya, sebentar saya cek dulu. Namanya adalah struct mapper. Nah, ini nih struct map. Nah, ya ini library-nya adalah ini, akan tetapi di sini tidak saya gunakan supaya lebih jelas dulu, karena kita masih tahap belajar, jadi kita nggak akan pakai anotasi, kita nggak akan pakai mapper dulu untuk saat ini. Sebenarnya akan lebih simpel, tapi di sini saya menginginkan supaya kita tahu prosesnya seperti apa. Jadinya kita tidak akan pakai library itu. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Kita sudah bikin repository dan kelas service. Selanjutnya nanti kita akan bikin kelas controllernya. Supaya apa? Supaya nanti bisa diakses user melalui web service gitu, melalui API. Jadi nanti ketika kita pakai Postman, kemudian kita bisa insert student pakai Postman, kita bisa find student pakai Postman, kemudian kita bisa delete student pakai Postman, kemudian kita bisa menampilkan seluruh student pakai Postman juga. Oke, seperti itu kurang lebih untuk part kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di part selanjutnya di bagian bikin controller. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.